Bahasa politik dirancang untuk membuat kebohongan terdengar seperti kebenaran, dan pembunuhan tampak terhormat. Itu adalah kutipan dari George Orwell, seorang penulis, esais, dan jurnalis asal Inggris. Dia terkenal banget karena karya-karyanya yang penuh kritik sosial dan politik. Nama aslinya Eric Arthur Blair, lahir tahun 1903 di India, yang waktu itu masih menjadi bagian dari koloni Inggris. George Orwell adalah nama pena yang dia pilih saat mulai serius jadi penulis. Alasannya karena nama itu lebih merakyat. Kenapa karya-karya dari George Orwell ini penuh kritik sosial dan politik? Karena itu lahir dari pengalaman hidupnya sendiri. Dia pernah jadi polisi kolonial Inggris di Burma, sekarang Myanmar. Di sana dia melihat langsung ketidakadilan imperialisme di mana pribumi ditindas, sementara pejabat kolonial hidup enak. Tahun 1936, waktu perang saudara di Spanyol, dia ikut berperang di pihak kiri, melawan fasis Jenderal Franco. Tapi dia justru melihat faksi kiri sendiri juga saling bunuh karena konflik ideologi. Di zaman Perang Dunia II, Orwell bekerja di BBC bagian propaganda selama Perang Dunia II. Dia menyaksikan langsung bagaimana bahasa dipelintir untuk tujuan politik, yang kemudian jadi inti kritik dalam esainya. Kalau kamu tertarik bisa lanjut baca Politics and the English Language, atau novelnya 1984. But anyway, apakah pemikiran dari Orwell yang sedikit banyaknya mewakilkan pemikiran kita tentang busuknya politik ini memang benar? Atau jangan-jangan kita yang salah mengartikan itu, hanya karena kita berada di lingkungan dan sudut pandang yang berbeda? Karena seperti apa yang kita saksikan secara langsung, realitas kehidupan politik dan orang-orang yang terjun ke dalamnya, itu memang terkesan jahat, kejam, bahkan ada sebagian yang benar-benar muak, hanya dengan mendengar istilah politik. Dulu zaman Yunani kuno, orang-orang sering berkumpul di sebuah tempat bernama Agora. Agora itu ruang terbuka yang dipakai untuk pertemuan dan berbagai kegiatan warga, semacam alun-alun kota gitu. Di situ mereka berdiskusi soal pajak, perang, hukum, sampai urusan pembangunan kota. Bahkan sampai berdebat sengit untuk memutuskan arah hidup bersama. Semua orang bisa ikut berpartisipasi. Nggak ada gedung tinggi, nggak ada tembok besar, nggak ada pagar-pagar kokoh. Pokoknya nggak ada pembatas yang memisahkan antara rakyat dengan penguasa. Semua terjadi di ruang terbuka. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dikomentari. Nah, interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka kebaikan bersama inilah yang disebut politik. Dalam bahasa Yunani, polis berarti kota atau negara kota, dan tikos kira-kira artinya sehubungan dengan. Dari sinilah lahir kata politikos, yang kurang lebih berarti yang berhubungan dengan kota atau warga negara. Dari sini pula kita bisa simpulkan kalau istilah politik itu awalnya lahir untuk tujuan yang mulia. Tapi sejarah perlahan mengubah makna dari politik. Misalnya, waktu Romawi masih berbentuk republik. Ada yang namanya Senat. Senat itu kayak DPR lah. Cuma bedanya Senat nggak dipilih rakyat dan hanya dari kalangan tertentu yang ditunjuk. Melalui Senat inilah, suara dan aspirasi rakyat bisa tersampaikan. Tapi ketika Julius Caesar naik dan mengangkat dirinya jadi penguasa tunggal, politik berubah jadi urusan satu orang doang, Kaisar. Senat cuma jadi tukang stempel kebijakannya Kaisar, dan rakyat mulai kehilangan suara. Dari sinilah politik mulai bergeser, dari urusan rakyat jadi perebutan kursi kekuasaan. Abad pertengahan, politik makin tersentralisasi di tangan raja dan gereja. Rakyat hanya jadi objek pajak, bahkan dijadikan bahan perang dengan dalih keimanan dan kesakralan. Magna Carta di Inggris tahun 1215 adalah salah satu momen langka ketika rakyat, lewat bangsawan, berani bilang, cukup, kekuasaan raja harus dibatasi. Lompat ke revolusi Prancis tahun 1789, rakyat bangkit menuntut 3 hal, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Raja digulingkan, istana runtuh, dan rakyat pun bersorak-sorai. Tapi, euforia itu nggak lama berubah jadi mimpi buruk. Jalanan Paris dipenuhi gilotin, ribuan orang dipenggal atas nama revolusi. Momen-momen penuh harapan diganti dengan kekacauan. Dan dari kekacauan itu, muncullah Napoleon, seorang jenderal brilian yang akhirnya menobatkan dirinya sebagai kaisar. Sekaligus, seorang diktator baru. Lagi-lagi, politik yang semula dimaksudkan untuk membebaskan dan memuliakan, justru berubah jadi alat perebutan tahta. Dan nggak ketinggalan, kisah ini juga terjadi di negara kita yang tercinta ini, Indonesia. Masa demokrasi liberal tahun 1950-an, partai-partai politik sibuk berebut kursi kabinet. Dalam 9 tahun, Indonesia gonta-ganti 7 kali kabinet. Rakyat pun mulai jenuh. Lalu datang Orde Baru, menjanjikan stabilitas dan pembangunan. Tapi ujungnya, politik dimonopoli, rakyat dijinakan, kritik dibungkam. Setelah reformasi 1998, rakyat kembali punya suara, harapan baru muncul. Tapi sampai detik ini, lagi, dan lagi, kita disuguhi lagu-lagu lama. Politik uang, politik dinasti, wakil-wakil rakyat yang lupa diri, janji-janji kampanye yang menguap tak terbukti.
Kalau dilihat ke belakang, rasanya cuma satu yang konsisten dari politik. Harapan yang tinggi dan kekecewaan yang lebih tinggi lagi. Dari agora di Yunani sampai gedung-gedung parlemen yang kita lihat hari ini, pola yang sama berulang. Janji untuk rakyat berubah jadi alat kekuasaan, kendaraan tunggangan, dan perebutan kepentingan. Untuk memahami gambaran cara kerja politik itu sebenarnya gampang, teman-teman. Pernah main catur kan? Dalam permainan catur itu kan ada banyak bidak. Ada pion, ada kuda, benteng, menteri, dan yang paling dijaga dan paling menentukan permainan adalah raja dan ratunya. Bidak-bidak ini punya hierarki dan fungsi masing-masing. Saya nggak perlu jelasin detail ya, nanti kamu bisa cari tahu sendiri. Tapi yang pengen saya highlight di sini adalah pion. Pion adalah bidak dengan jumlah terbanyak dan strata terendah. Fungsinya bisa buat ngetes strategi, jadi tameng untuk bidak-bidak yang menjabat, tapi yang paling umum ya dikorbankan. Keberadaan mereka nggak begitu dianggap dan langkahnya terbatas. Walaupun pion punya keistimewaan untuk merubah strata mereka dengan syarat dan ketentuan. But overall, mereka hanya tumbal untuk mewujudkan kepentingan dari hierarki yang lebih tinggi. Apakah terdengar familiar? Disuruh maju, disuruh teriak, diadu domba, dipakai buat kepentingan, tapi jarang benar-benar diperhitungkan keberadaannya. Pertanyaannya, siapakah yang paling berkuasa atas pion-pion ini? Apakah bidak dengan hierarki lebih tinggi, kuda, benteng, menteri, atau bidak dengan hierarki yang paling tinggi, raja dan ratunya? Jawabannya, tidak ada. Tidak satupun dari semua yang ada di dalam arena papan catur ini berkuasa. Karena sekalipun raja dan ratu, mereka tetaplah bidak. Yang berkuasa adalah elit yang pegang papan, para pemain yang duduk tenang ngopi di belakang. Ya, analogi sederhananya semacam itu. Tapi yang perlu kita ingat baik-baik, dalam praktiknya, politik tidak sesimpel itu. Ada banyak plot twist dan hal-hal yang nggak diduga terjadi. Masih ada yang lebih berkuasa di atas mereka, para penguasa. Merekalah para pembisik yang menentukan setiap langkah dari para elit, para pemain yang menggerakkan bidak-bidak. Merekalah yang mensponsori para pemain ini untuk hadir dan bertanding dengan pemain lawan, mendesain penampilan agar para pemain terlihat profesional dan meyakinkan untuk ikut bermain. Merekalah yang disebut oligarki. Apakah sudah terlihat benang merahnya teman-teman sekalian? Rakyat adalah pion. Mereka yang terpancing diadu domba adalah pion. Mereka yang bertarung, berteriak, membuat kerusuhan di mana-mana. Semua yang ikut terjun dalam drama permainan ini adalah pion. Pion yang nggak punya kuasa, yang perannya hanya untuk menguntungkan mereka yang duduk nyaman di luar papan. Mungkin beberapa berpendapat, tapi kalau rakyat bersatu, bukankah kita bisa merubah sesuatu? Buktinya kita bisa mengusulkan ini, kita bisa menggagalkan kebijakan itu, kita bisa menggulingkan sebuah kekuasaan. Oke, apa kamu yakin kalau kita benar-benar berhasil mengusulkan sesuatu, merubah ini dan itu? Apa kamu yakin mereka mengubah sesuatu sesuai permintaan rakyat? Itu karena memang mendengarkan, atau sengaja membiarkan rakyat terlihat menang dan didengarkan. Mereka mundur karena memang tahu diri, atau mengatur siasat lain untuk menguasai. Sekalipun mereka terpojok mundur dan kehabisan bidak-bidak untuk dikorbankan, segampang mereka tinggal ganti pemain dan meriset permainan. Done. Selesai. It's a win-win, everybody happy, semuanya lupa. Atau setidaknya membiarkan kita merasakan kegembiraan sesaat. Tapi kemudian, permainan baru dimulai. Permainan yang sama, cuma ganti muka aja. Apa kabar RUU perampasan aset yang diharapkan bisa jadi solusi pemberantasan korupsi? Diusulkan sejak 2008 dan sampai sekarang belum jelas hasilnya. Kenapa justru Omnibus Law, yang dinilai merugikan nasib para buruh, bisa disahkan mendadak di tengah kekacauan pandemi COVID? Kalau kamu sakit parah, banyak utang, dan orang-orang yang peduli sama kamu bilang, ini loh obatnya, diminum dulu, biar kami yang urus kebutuhanmu. Utang bisa kita cicil bareng-bareng nanti. Yang penting sekarang kamu fokus sembuh dulu. Lalu kamu abaikan mereka dan menerima tawaran dari segelintir orang dengan pemikiran, obatnya nanti aja, uang lebih penting. Mending beli makeup, beli baju baru, biar kelihatan sehat. Logis nggak tuh? Bukankah ini hanya membutuhkan logika sederhana untuk menentukan yang mana yang lebih penting untuk didahulukan? Apa kabar stabilitas ekonomi? Apa kabar pemberantasan korupsi? Apa kabar penegakan HAM? Apa kabar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dan janji-janji yang setiap 5 tahun sekali diperbarui. Dan dibungkus dengan kemasan yang indah dan rapi. Dan sekali lagi, rakyat dihianati. Apakah ini tidak cukup untuk membuatmu berpikir kalau politik itu benar-benar memuakkan? Tingkat kepercayaan masyarakat kepada presiden per tahun 2025 itu 65%. Dan ke DPR 63%. Ah, masa sih? Ya, respon saya juga sama. Ah, masa sih? Soalnya kalau dilihat dari metode pengambilan surveinya, saya ragu apakah hasilnya akan efektif. Menurutmu nih,
Siapa hari gini yang masih sering nelpon-nelpon bukan pakai WhatsApp, tapi pakai telepon biasa? Yes, marketing asuransi, tukang tagih utang, sama selamat Anda memenangkan undian bla bla bla. Dan benar, dari 23.552 nomor telepon yang dihubungi, cuma 1.286 yang respon. Apakah 1.286 orang ini bisa mewakili 286 juta penduduk Indonesia? Ya, waktu dan tempat dipersilakan untuk bebas berkomentar. But seriously, pernah nggak sih kepikiran kenapa rakyat yang mengaku muak hanya dengan mendengar kata politik, tapi kok tetap aja balik lagi ke lingkaran yang sama? Jawabannya sebenarnya mirip dengan pertanyaan, kenapa sih nggak kamu putusin aja pasanganmu? Padahal udah jelas-jelas sering dibohongi, diselingkuhi, dimanfaatin, tapi masih aja dikasih kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ternyata ini bisa dijelaskan dari sudut pandang psikologi. Ada 3 pola yang bisa bikin orang itu terus terikat, walaupun hubungannya merugikan. Stockholm Syndrome adalah kondisi psikologis di mana korban kejahatan justru mengembangkan simpati, kasih sayang, bahkan ikatan emosional dengan pelaku kejahatan. Hanya karena kebaikan-kebaikan kecil yang mereka berikan. Terdengar familiar, teman-teman? Saya berjanji, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Belusukan, lempar-lempar kaos, bagi-bagi sembako, nongkrong bareng rakyat kecil. Padahal kebijakannya itu yang bikin hidup masyarakatnya susah. Ketika kenyataan nggak sesuai harapan, orang kan jadi ngerasa nggak nyaman. Untuk mengurangi rasa nggak nyaman itu, dia memaksa diri untuk percaya bahwa pilihannya masih benar. Ini dalam psikologi disebut cognitive dissonance. Contohnya, ketika ada pejabat yang ketahuan korupsi, masih aja ada pembelaan. Oke, dia korupsi, tapi setidaknya dia kan bangun jalan tol. Atau, dia emang nggak berkompeten, tapi kan anak mantan presiden. Logika yang kayak gini nih, yang bikin rakyat tetap setia, walaupun sakit hati. Ini lebih parah lagi. Siklus hubungannya disakiti, minta maaf, disakiti lagi, dikasih hadiah. Lama-lama, ikatan emosional terbentuk, dan korban susah lepas. Trauma bonding adalah ikatan emosional yang kuat dan merusak yang terbentuk antara korban dan pelakunya. Rakyat berkali-kali kecewa sama kebijakan, tapi begitu ada BLT, bansos, atau program populis, langsung ada rasa sabar, masih ada harapan. Padahal setelah itu, disakiti lagi dengan kenaikan harga, pajak baru, atau janji-janji kampanye yang nggak ditepati. Mungkin dari kamu berpikir, ya oke, fine, mau disebut sindrom, disonansi, atau bonding, intinya kan kita berkali-kali disakiti, lalu berkali-kali luluh hanya dengan gimmick receh. Tapi bukankah itu hanya berlaku buat mereka yang peduli politik, dan ikut larut dalam drama-dramanya? Kalau kita nggak gubris, nggak usah peduli, skip berita-berita politik, beres kan? Kita keluar dari permainan ini. Biarin mereka yang rebutan kekuasaan dan saling memanfaatkan satu sama lain. Ya, andai kan bisa semudah itu. Tahun 2025, Indonesia menduduki posisi teratas di ASEAN. ASEAN loh. Membanggakan nggak tuh? Sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi. Tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76% per Maret 2025. Setara dengan lebih dari 7 juta penduduk yang nganggur. Ada yang baru lulus, bingung cari kerja, ada kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan, ada ibu-ibu yang terpaksa buka usaha kecil karena gaji suami nggak cukup. Mungkin itu juga alasannya mereka pada join salam interaksi dan bikin konten-konten yang apakah ini murni soal nasib atau urusan pribadi? Kurang skill, salah jurusan, kalah saing, nggak punya orang dalam, ya ini bisa jadi. Di luar semua itu, lapangan kerja adalah hal yang sangat erat hubungannya dengan politik. Kebijakan investasi, aturan ketenaga kerjaan, alokasi anggaran negara, semua itu keputusan politik. Jadi kalau lowongan kerja dikit, gaji nggak naik-naik, status karyawan kontrak abadi, mana nggak dapat pesangon pula. Itu bukan semata soal kompetensi, ada kebijakan pemerintah yang ikut menentukan. Dan bukan cuma lapangan kerja ya, uang kuliah tiap semester, itu ditentukan lewat keputusan anggaran pendidikan. Harga sembako yang naik turun, itu hasil dari kebijakan impor dan subsidi pangan. Tarif listrik, BBM, transportasi umum, jalan depan rumahmu yang bolong itu. Semuanya berhubungan dengan kebijakan publik. Bahkan kuota internet yang kamu pakai sekarang buat nonton video ini loh, itu diatur lewat keputusan politik. Ini kenapa? Nggak segampang itu kita bisa acuh gitu aja sama politik. Politik itu udah kayak makanan yang nggak sengaja kita makan sehari-hari. Udara yang kita hirup. Lupakan pelajaran kimiamu dulu yang bilang udara itu terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida. No. Momen ketika kamu nonton video ini dan pandanganmu tentang politik jadi terbuka, udara yang kamu hirup itu terdiri dari nitrogen, oksigen, politik, karbon dioksida. Ingat itu baik-baik teman-teman sekalian. Politik hadir di meja makan kita,
di slip gaji kita, di biaya sekolah anak-anak kita. Kita tidak akan pernah benar-benar bisa cuek dan keluar gitu aja dari permainan ini. Apa kamu rela kalau orang tuamu harus bayar obat mahal karena aturan kesehatan ditentukan tanpa pengawasan? Apa kamu rela kalau adikmu susah cari kerja karena kebijakan lapangan kerja dikuasai segelintir elit? Apa kamu rela usaha yang kamu bangun mati-matian dari nol digerogoti habis oleh lintah-lintah pajak? Apa kamu rela masa depan anakmu kamu titipkan ke orang-orang yang hanya peduli dengan kekuasaan? Mereka tidak peduli pendidikan, kesehatan, dan keamanan negeri ini. Orang-orang yang memilih kepentingan sendiri di atas kebutuhan generasi masa depan. Kalau jawabannya tidak, berarti kita punya PR besar, saudara-saudara sekalian. Plato pernah bilang, salah satu konsekuensi dari menolak berpartisipasi dalam politik adalah kamu akhirnya akan dipimpin oleh orang-orang yang lebih rendah darimu. Kalau kamu nggak mau jadi pion yang ditumbalkan, nggak terima masa depan keluargamu dipermainkan oleh segelintir kepentingan, nggak sudi negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang nggak jauh lebih pintar dari bapak-bapak pos ronda yang sering komplain soal kebijakan pemerintah, mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus ikut terjun mengawasi dan menguasai aturan permainan. Kamu nggak harus terjun jadi politisi, nggak harus hafal undang-undang, cukup paham aturan mainnya. Ada 4 poin yang bisa kamu pelajari dari sekarang. 1. Pahami politik dan kebijakan publik. Kamu bisa mulai dari belajar istilah dasar. RUU itu apa? APBN itu apa? Dan digunakan untuk apa? DPRD itu fungsinya ngapain? Terus kalau ada rapat soal kebijakan publik, coba tonton dan dengerin langsung. Kan banyak tuh live-nya. Jangan langsung percaya versi potongan di media sosial. Yang kedua, gunakan hak pilih dengan cerdas. Setiap pemilu itu kan akan muncul calon-calon pemain baru yang ingin menjabat. Kamu harus pakai hak pilihmu sebijak mungkin. Karena itulah yang menentukan negara ini jadi apa, 1 periode ke depan. Jangan gampang ketipu promo-promo dari mereka. Bisa jadi isinya sama, cuma packagingnya aja yang beda. Jangan mau menukar harga diri dan masa depanmu dengan lembaran 100.000. Yang begitu itu kalau sampai menang, bisa jadi kamu ditantang, dikatain tolol, atau kerjanya joget-joget, tidur, nunggu naik gaji buat balik modal. Terus kamu bisa bikin checklist yang isinya sesuai kebutuhan keluargamu. Misalkan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan lain-lain. Nah itu disesuaikan dengan program calonnya. Dan jangan cuma berhenti di situ. Walaupun dia punya program yang sesuai dengan kebutuhanmu, cek dulu track record-nya. Ada nggak prestasi dia di bidang itu? Benar nggak dia penuhi janji-janjinya? Atau jangan-jangan cuma pintar ngomong doang? 3. Kritik dengan sehat. Belajar jadi orang kritis. Kritis itu gimana? Jangan gampang percaya dan tajam dalam menganalisa. Kritisi semua kebijakan yang ada. Apa benar kebijakannya itu bermanfaat buat semua orang? Atau cuma menguntungkan beberapa pihak? Apa benar realisasi anggaran itu sesuai dengan programnya? Apa benar bantuan-bantuan yang diberikan itu udah tepat sasaran? Tapi jangan asal kritik ya. Jangan pernah menyerang personalnya. Kalau mau ngeritik yang benar, ingat rumus ini. RFDS. Ringkas, fakta, dampak, solusi. Masalahnya apa, buktinya mana, yang kena siapa aja, dan apa yang diinginkan. 4. Jangan gampang terprovokasi. Ini penting nih, karena zaman medsos kayak sekarang ini, informasi itu bertebaran di mana-mana dan disebarkan oleh siapa aja. Kalau kamu dapat sebuah informasi yang bikin kepalamu mendidih, jangan buru-buru bereaksi, apalagi main share gitu aja. Ini yang bikin orang-orang gampang diadu domba. Dari yang harusnya ngawasin jalannya permainan, malah jadi tunggangan kepentingan. Tenang dulu, cek sumber informasinya dari mana, yang nyebarin siapa, kapan informasinya itu dibuat. Pokoknya jangan lupa cek, dan cek. Kamu harus cek kerjaan karyawanmu ini. Udah sesuai maumu atau belum? Kalau nggak bener ya kita harus ngingetin. Kalau salah kita harus tegur. Kalau ngelunjak, ya pecat aja. Jabatan itu cuma baju aja. Sebagus apapun, kalau yang pakai jelek, berapa kali ganti orang juga, kalau jelek ya jelek aja. Kita yang beliin bajunya. Kita yang bikin mereka bisa pakai baju itu. Keputusan akhirnya ya di kita. Simple logic. Pada akhirnya, kita nggak bisa serta-merta benci sama politik gitu aja. Karena basically, politik itu cuma alat. Kamu nggak bisa nyalain pisau dapur gara-gara jarimu kepotong. Kalaupun ada yang harus bertanggung jawab, ya dirimu sendiri. Alasannya kalau nggak kamu teledor, berarti kamu nggak paham cara pakainya. Gitu kan? Dan yang perlu diingat, teman-teman sekalian, nggak ada perubahan yang datang dengan diam. Perubahan lahir dari keberanian untuk terlibat, sekecil apapun langkahnya. Kita juga harus menyadari kalau perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. It's a long game, guys. But hopefully, kita bisa segera mewujudkan negara yang benar-benar menjunjung tinggi Pancasila, tempat yang makmur, sejahtera, dan sentosa untuk kita, dan tentunya anak cucu kita di masa depan. As always, semoga bermanfaat dan see ya.